selamat pagi. Bertemu lagi dengan pembelajaran IPA hari ini. Karena ada perubahan jadwal, maka kita bertemu 2 kali dalam seminggu. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Ingat selalu gunakan masker dan mencuci tangan. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pewarisan sifat sampai dengan pembahasan monohibrid yang bersifat dominan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang minggu lalu sampai nanti kita membahas tentang dihibrid. Oke. Nah, bagian pertama kita masih membahas monohibrid. Monohibrid itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang dikatakan monohibrid dominan dan ada yang dikatakan dengan monohibrid intermediate. Nah, monohibrid dominan itu yang kita pelajari kemarin. Seluruh hasil dari filial satunya itu bersifat dominan. Tapi apa perbedaannya dengan intermediate? Nah, kalau intermediate itu hasil persilangannya atau hasil filial 1 itu menghasilkan pencampuran antara keduanya. Misalnya, kalau Ibu contohkan ketika kita mencampurkan warna. Ibu punya warna hitam yang bersifat dominan, lalu ada warna putih yang bersifat resesif. Nah, hitam ketika Ibu campurkan dengan warna putih, dan jika sifatnya dikatakan intermediate, maka hasil filial pertamanya dia akan menjadi warna abu-abu. Nah, contoh lain lagi misalnya, ketika Ibu campurkan warna hijau tua dengan putih yang bersifat resesif, ketika dicampurkan maka akan menghasilkan warna hijau muda. Itu yang dimaksudkan dengan intermediate. Kalau dominan, dia selalu ikut warna yang dominan. Sampai sini diharapkan kalian paham ya untuk penjelasan tentang monohibrid intermediate. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal yang berikut ini. Adi ingin melakukan persilangan pada bunga di halaman rumahnya. Bunga yang akan disilangkan adalah bunga berwarna merah dengan kode M besar dengan bunga berwarna putih, kodenya M kecil. Tentukan hasil persilangan hingga filial kedua. Nah, untuk mencapai ke filial kedua, pasti kamu harus mencari dulu hasil dari filial pertama. Nah, ketika ada di sini di soal, kalau yang kodenya huruf kapital, maka dia bersifat dominan, sedangkan M kecil itu bersifat resesif. Yang ditanya ini adalah maksudnya monohibrid yang intermediate. Nah, caranya sama seperti yang minggu lalu. Kamu tentukan dulu parental. Parental itu induknya. Apa yang mau disilangkan? Tadi itu kan ada bunga merah. Ini merah dengan bunga berwarna putih. Nah, yang ini putih. Kita silangkan, tentukan gametnya M dengan M. M kapital, M kecil. Ketika disilangkan, pasti semua keturunannya akan menghasilkan M besar, M kecil. Nah, karena dia sifatnya intermediate, maka M besar, M kecil, merah dicampur putih, maka hasilnya adalah bunga dengan warna merah muda. Hasil filial pertamanya, berarti semua bunga berwarna merah muda yang ditandai dengan kode 1M besar, 1M kecil. Nah, sekarang filial pertama sudah dapat, maka kita bisa mencari filial
kedua. Nah, ingat, parentalnya tetap menggunakan hasil dari filial pertama, yang ini. Nah, yang ini. Maka induk yang kedua adalah M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. M besar M kecil, M besar M kecil. Nah, filialnya itu yang bagian ini. Supaya mudah, kita bisa menulisnya seperti ini. M besar M kecil, M besar M kecil. Cara menyilangkannya seperti ini. M besar kali M besar. Maka hasilnya M besar M besar. Lalu M besar kalikan M kecil. Maka hasilnya M besar M kecil. Lalu yang berikutnya, M kecil kalikan M besar, maka hasilnya M besar M kecil. M kecil dikalikan M kecil, maka hasilnya M kecil M kecil. Maka didapatlah hasilnya ini. M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, dan M besar M besar. Nah, ketika kita diminta fenotipnya, maka kita bisa menuliskan seperti ini. M besar, M besar, M besar, M kecil. Lalu M kecil dengan M kecil. M besarnya ada berapa? Ya, hanya ada satu. M besar M kecilnya ada berapa? Ada 1, 2. M kecilnya ada berapa? Hanya ada 1. Maka ketika dipersenkan, ini menjadi 25%. Yang ini berarti 50%. Yang ini berarti 25%. Nah, M besar pastilah dia berwarna merah. M besar M kecil berwarna merah muda. M kecil berwarna putih. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan untuk yang monohibrid intermediate. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup. Jika masih banyak yang masih bingung, maka nanti Ibu akan buka kelas tambahan atau pertemuan tambahan melalui Zoom meeting. Jadi kita belajar dengan Zoom meeting, kalian bisa langsung bertanya tentang apa yang belum kalian pahami. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Monohibrid sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke dihibrid. Nah, dihibrid itu maksudnya ada dua sifat yang berbeda. Kalau tadi itu hanya warna, sekarang dicontohkan ada perbedaan warna dan ada perbedaan bentuk. Itu namanya dua sifat yang berbeda. Contoh, seorang petani menyilangkan tanaman kacang. Bulat kuning, bulat itu kodenya B kapital, kuning itu kodenya K kapital. Disilangkan dengan kacang keriput hijau. Keriput kodenya B kecil, hijau kodenya K kecil. Nah, tentukan hasil persilangan hingga filial kedua. Nah, ingat, kalau filial kedua artinya tetap kita harus mencari filial pertama atau hasil keturunan pertama. Caranya masih sama. Ada ini bulat kuning, karena dia huruf kapital maka dia sifatnya dominan. Lalu keriput hijau, karena dia huruf kecil semua maka dia adalah bagian yang bersifat
resesif. Nah, induknya parental pertama berarti BBKK kapital disilangkan dengan BBKK huruf kecil. Bulat kuning dengan hijau keriput. Ingat, B kapital itu bulat, K kapital itu kuning, B kecil itu keriput, K kecil itu adalah hijau. Oke, kita silangkan, kita ambil gametnya. Ambil 1B, 1K. Ambil 1B, ambil 1K. Maka ketika disilangkan, pasti seluruhnya di filial pertama. Lebih jelas kamu juga bisa lihat di buku paketmu di halaman 140 untuk hasilnya. Oke, ini didapatkanlah filial pertama. Bulat berwarna kuning, karena dia ada satu yang B-nya huruf kapital dan ada satu yang K-nya huruf kapital. Nah, sekarang lanjut ke parental. Parental yang kedua, untuk memperoleh filial kedua, itu diambil induknya dari filial 1. Maka B besar, K besar, B kecil, K kecil. Ini juga sama. B besar, K besar, B kecil, K kecil. Nah, yang ini perlu kita simak dengan baik. Nah, ini agak pelan Ibu jelaskannya ya. Kita ambil persilangan kemungkinan yang pertamanya. Nah, kemungkinan pertama kan B, harus ada B dengan K berpasangan. Maka kemungkinan pertamanya kan B besar, K kecil. Nah, ini B besar, K kecil. B besar, K kecil. Lalu kemungkinan keduanya ada B kecil, K besar. B kecil, K besar. Lalu kemungkinan yang berikutnya B. B-nya berarti B besar dengan K kecil. B besar, K kecil. B besar, K kecil. Lalu yang berikutnya lagi, yang terakhir, berarti sisa B kecil, K kecil. Nih, B kecil, K kecil. B kecil, K kecil. Nah, ini kita silangkan. B besar, K besar. Kalikan B besar, K besar. Maka hasilnya BB besar, KK besar. Ini juga sama. B besar, K besar. Silangkan B kecil, K kecil. Maka hasilnya B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini juga sama. B besar, K besar. B kecil, K kecil. B besar, K besar. B besar, K kecil. Nah, begitu sampai di terakhir persilangannya. Setelah itu baru kamu hitung. Yang mana ada satu B besar dan satu K besar, itu dikatakan bulat kuning. Berarti bulat kuning ada 1, ini 2, 3, lalu 4, 5, nih B besar, K besar, 6, B besar, K besar, 7, 8, 9. Maka yang bulat kuning itu jumlahnya ada 9, yang ini. Nah, sekarang kita cari lagi. Ada yang bulat tapi keriput. Berarti bulat kodenya kapital, B kapital, bulat hijau, bulat hijau. Berarti harus ada satu B besar dan kedua K-nya harus
kecil. Coba kita cari. Boleh 1B besar, tapi K-nya harus kecil. Ini kan 1. Ini K kecil, B-nya 1. Oke, 2. Lalu ini 3. Maka jumlahnya bulat hijau ada 3. Nah, yang berikutnya lagi, kita cari kemungkinan yang berikutnya. Ada yang bentuknya keriput, berarti B-nya harus kecil, dua-duanya harus kecil, dan warnanya kuning. Boleh K-nya yang besar ada 2 atau K-nya yang besar ada 1, itu sudah disebut dengan kuning. Kita cari BB kecil dengan K besar. BB kecil, ya ini 1, 2, 3. Maka dia dikatakan keriput, tapi warnanya K kapital, berarti kuning, berarti jumlahnya ada 3. Lalu yang terakhir, kemungkinan terakhir pasti yang keriput dan berwarna hijau. Ada berapa yang belum? Ya, ada 1. Semuanya harus huruf kecil. Maka dia jumlahnya hanya ada 1. Nah, maka untuk filial kedua dari dihibrid itu ada 16 keturunan dengan 4 variasi. Ada yang bulat kuning, ada yang hijau bulat, lalu ada yang keriput kuning, ada juga yang keriput hijau. Oke. Sampai di sini semoga pembelajaran untuk hari ini jelas. Jika ada yang belum jelas, silahkan bertanya. Bertanya saja, karena kalau kamu tidak bertanya, ini akan rugi sekali. Di ujian sekolah, ini biasa selalu akan muncul untuk soal-soal yang pewarisan sifat. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kali ini tidak ada tugas, kamu hanya diminta untuk benar-benar paham tentang persilangan antara monohibrid dengan dihibrid.